Ketika isi bagasi emosi kita masih data yang lama, ya akan itu terus yang dimunculkan di dalam kehidupan gitu loh. Ketika datanya atau, rasa hatinya masih melepaskan atau masih merasakan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa bingung, rasa marah, itu masih terus ada dan menyala di bawah sadar, terasakan terus dan kita rasakan, bawa-bawa terus rasa itu, isinya masih sama, artinya kuntulan realitanya masih akan terus itu, gitu. Karena kan kehidupan Mhm, ini hanya memantulkan isi dalemannya kita. mhm, Ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, ada bagasi emosi sedih, khawatir, cemas, rasa emosi khawatir, cemas yang terus masih ada, ya realitanya juga masih akan tetap ada, gitu. Ketika mhm. ketika seseorang, bagasi emosinya masih itu, terus dia berharap, realita itu berbeda, itu sesuatu yang bisa dikatakan nggak mungkin gitu. Sejauh apa sih detox emosi atau membersihkan bagasi emosi itu menjadi syarat kuantum jam kita atau manifestasi kita tuh terwujud? Karena meskipun sudah disampaikan berulang-ulang kan masih ada aja kadang-kadang orang yang suka ke tim cerita gitu. Mbak, saya udah quantum jam tapi kok nggak terwujud-terwujud ya. Ini sebenarnya eh, penyebabnya apa dan segala macam gitu. Kok yang lain cepat-cepat, terutama kalau abis kena dapet membaca testimoni teman-teman yang lain yang sudah pada berhasil dan dia belum, tuh kan kadang-kadang dia bukannya termotivasi untuk praktek tapi malah emosi. Nah, itu memang seperti apa teh? Memang tentang emosi atau pendampingan emosi itu sangat tricky sekali sehingga memang butuh praktek yang telaten atau gimana untuk nge-reminder untuk teman-teman yang mungkin masih kesulitan untuk manifestasi. Ya, thank you Manda pertanyaannya. Jadi gini, ketika ketika isi bagasi emosi kita masih data yang lama, ya akan itu terus yang dimunculkan di dalam kehidupan gitu loh. Ketika datanya atau, rasa hatinya masih melepaskan atau masih merasakan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa bingung, rasa marah, itu masih terus ada dan menyala di bawah sadar, terasakan terus dan kita rasakan, bawa-bawa terus rasa itu, isinya masih sama, artinya kuntulan realitanya masih akan terus itu, gitu. Karena kan kehidupan Mhm, ini hanya memantulkan isi dalemannya kita. mhm, Ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, ada bagasi emosi sedih, khawatir, cemas, rasa emosi khawatir, cemas yang terus masih ada, ya realitanya juga masih akan tetap ada, gitu. Ketika mhm, ketika seseorang, bagasi emosinya masih itu, terus dia berharap, realita itu berbeda, itu sesuatu yang bisa dikatakan nggak mungkin gitu, mhm. karena dalemannya masih itu gitu. That's why, itulah sebabnya itulah sebabnya, menerima dan melepas emosi atau detoks emosi atau menerima dengan kesadaran emosi itu sebagai dualitasnya kehidupan. Ini yang paling penting ini dipahami, bahwa hidup itu, sebuah cerita tentang keutuhan. Keutuhan itu apa? Keutuhan itu sama kayak gini Manda, sama kayak, ada siang, ada malam, ini utuh. Ada bahagia, ada sedih, kecewa, ini keutuhan. Jadi kehidupan ini akan selalu memberi 2 ruang cerita itu. Jadi semesta akan selalu mengantarkan kebahagiaan dalam kehidupan kamu, lalu dia berjalan dan ada lagi kesedihan dalam kehidupan kamu, dia berjalan, ada lagi kelancaran, dia akan selalu, berganti-ganti seperti itu. Ini adalah sebuah keutuhan gitu. Kita nggak akan pernah bisa lepas dari hukum keseimbangan ini. Nggak akan pernah bisa lepas dari hukum keseimbangan ini.
itulah dibutuhkan satu kesadaran gitu, bahwa sadari bahwa kehidupan ini ada sebuah hukum keutuhan, ada bahagia diterima, sedih juga izinkan diterima. Karena kedua ini adalah kamu, kedua ini adalah proyeksi atau manifestasi gambaran dari cinta tanpa batas. Yang dibilang cinta itu sebelah sini ada kebahagiaan, sebelah sini juga ada cerita yang lain. Ini keutuhan. Nah, ketika kita menyadari bahwa di dalam tubuh kita ada sebuah realita atau realita hidup kita ada sesuatu yang tidak membuat kita bahagia. Pasangan bikin kesel, income belum masuk, sesuatu itu mengkhawatirkan, masa depan itu bikin cemas gitu. Ada sesuatu yang enggak nyaman kita rasakan. Itu Mhm. artinya kita sedang menyaksikan pantulan isi daleman kita. Itu sesungguhnya. Nah, ketika kita menyaksikan realitanya ini, kok aku nggak happy ya sama hidup aku gitu. Entah latar belakangnya apa, aku nggak happy gitu. Itu adalah clue atau notifikasi waktunya kamu rilis, waktunya kamu detox emosi. Waktunya kamu menerima emosi dan melepaskannya. Itu notifikasi. Nah, kenapa pada akhirnya detox emosi ini atau melarutkan emosi atau mengalirkan emosi ini penting? Kenapa penting? Karena data yang di dalam, yang tadinya datanya kecemasan, kemarahan, kebingungan, ketakutan, ini yang akan selalu mengantarkan realita yang sama di pantulan realitanya. Mhm. Inilah yang harus kita alirkan, detox emosi itu. Alirkan emosinya, jangan disumbat, jangan ditolak, jangan ditekan gitu. Ketika isinya itu udah berbeda, ketika kita sudah sambut, terima, dan lepaskan emosi itu, otomatis marah, cemas, khawatir, takutnya dia terurai. Otomatis dia terurai, lalu dia terurai menjadi cinta murni tanpa batas. Dia terurai kembali ke energi asalnya, energi cinta murni tanpa batas. Jadi ke ke kesedihan kamu, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu, kecemasan kamu, sabarnya kamu itu pasti terganti gitu. Jadi ketika kita punya masalah, lalu kita sadari itu, kita sabar rilis, sabar detox emosinya, sabar alirkan emosinya. Kesabaran itu tuh terganti dengan energi baru karena awalnya kan ada kesedihan, awalnya ada luka batin. Luka batinnya kita izinkan di detox emosi, kita izinkan dialirkan emosinya. Nah, upaya melarutkan dan mengalirkan ini, aliran ini kan kembali lagi ke cinta murni tanpa batas. Dia jadi energi baru tuh, Ndak. Jadi energi baru nih Mandani yang tadi udah terurai itu. Nah, energi baru inilah yang akan jadi bahan-bahan manifestasi. Ketangkep nggak, Ndak? Iya, 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 Pernah iya. pernah lihat Mhm. kisahnya Maya Estianti nggak? Ketika perjalanan hidupnya seperti itu, lalu dia bersabar, dia juga melakukan quantum jam juga tuh sama. Kesabaran dia itu bukannya dia itu akhirnya berganti dengan manifest yang luar biasa di kehidupan pernikahan dia yang sekarang ya. Itu Mhm. buah buah dari kesabaran, buah dari proses perjalanan menerima dan melepas gitu. Jadi kenapa pada akhirnya Mhm. detox emosi ini sangat penting? Justru inilah langkah pertama yang harus kita lakukan. Iya, iya, iya. Untuk merubah data-data lama itu tadi sehingga keinginan-keinginan atau keajaiban yang katanya orang keajaiban itu lebih mudah terwujud gitu ya kayak. Oke. Betul.